bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan. Dewan Juri yang terhormat, sebagai pembicara satu dari tim pemerintah, saya nyatakan sangat setuju terhadap mosi pada kesempatan kali ini. Melihat sebelum saya menyampaikan argumentasi saya, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa poin-poin penting dari mosi pada kesempatan kali ini. Yang pertama, penerimaan mahasiswa baru atau yang biasa disebut PMB merupakan aktivitas rutin perguruan tinggi setiap pembukaan ajaran baru untuk menyeleksi calon mahasiswa yang ingin masuk kuliah di perguruan tinggi tersebut. Poin yang kedua, tes talenta bawaan merupakan sebuah penilaian individu yang didasarkan pada potensi bawaan individu setiap siswa, di mana setiap siswa memiliki bakat bawaan yang unik dan berbeda satu sama lain. Dan tes ini mengungkap bakat bawaan tersebut untuk dapat dipetakan potensi kesuksesannya, di mana seseorang dapat meraih kesuksesan maksimal jika dia bekerja sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bahwasanya bakat merupakan sebuah faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap proses dan hasil belajar seseorang, di mana belajar pada bidang yang sesuai dengan bakat akan memperbesar kemungkinan berhasilnya usaha dan kesuksesan seseorang itu. Dengan melalui berbagai pendidikan dan latihan-latihan tertentu, bakat tersebut akan dapat berkembang dan diaktualisasikan menjadi suatu kemampuan atau kecakapan yang nyata dan memungkinkan seseorang untuk berprestasi lebih baik dalam bidang yang sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Pada status quo saat ini, perlu kita ketahui bersama bahwasanya Indonesia sendiri memiliki seleksi penerimaan mahasiswa baru yang sebagian besar didasarkan pada hasil nilai tes atau nilai akademik, di mana kita bisa mengambil contoh yaitu seperti seleksi nasional masuk PTN yaitu SNPTN yang didasarkan pada prestasi akademik atau non akademik dan atau portofolio calon mahasiswa. Selain itu kita bisa mengambil contoh lain yaitu SBMPTN yang didasarkan pada hasil UTBK. Perlu kita ketahui bahwasanya dengan menggunakan sistem seleksi seperti ini, sangat kecil kemungkinan bahwasanya calon mahasiswa baru itu dapat memahami dan mengembangkan bakat atau potensi yang dimilikinya. Perlu kita ketahui bersama Dewan Juri bahwasanya bisa dilihat berdasarkan penelitian Indonesian Career Center Network atau ICCN pada tahun 2017, diketahui sebanyak 87% mahasiswa Indonesia mengaku salah jurusan atau jurusan yang diambil tidak sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan 71,7% bekerja memiliki profesi yang tidak sesuai dengan pendidikan dan minatnya. Selain itu, Dewan Juri pemerhati pendidikan dari Universitas Pelita Harapan atau UPH yaitu Johan Elizabeth juga mengatakan bahwasanya siswa yang salah memilih jurusan kuliah akan berdampak pada ketidakmaksimalan dalam profesi yang digeluti nantinya, sehingga orang tersebut tidak dapat berprestasi dengan baik dan kemampuan atau keterampilan yang dimiliki tidak berkembang dan tidak akan optimal. Perlu kita ketahui, inilah yang menjadi urgensi pada mosi pada kesempatan kali ini Dewan Juri, di mana apabila seseorang tidak menyukai jurusan yang diambil, maka dalam melaksanakannya tidak akan optimal, akan merasa terbebani dan hasilnya pun akan buruk dan tidak akan optimal nantinya. Oleh karena itu, kami menawarkan solusi yaitu tes talenta bawaan yang menjadi solusi paling efektif dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru tersebut Dewan Juri, di mana tes talenta bawaan ini merupakan sebuah penilaian individu yang didasarkan pada potensi bawaan individu setiap siswa yang memiliki potensi yang berbeda-beda, di mana seseorang dapat meraih kesuksesan maksimal jika dia bekerja sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dewan Juri yang terhormat, memasuki poin argumen di mana kami memiliki beberapa alasan mengapa tes talenta bawaan ini menjadi sangat efektif untuk diterapkan. Melihat yang pertama yaitu membantu siswa dalam menentukan potensi dan minatnya, di mana siswa yang tahu dan sadar akan bakat minatnya akan lebih percaya diri dan terhindar dari situasi salah jurusan dan hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Dengan membantu siswa menentukan potensi dan minatnya, mereka juga akan dapat meningkatkan potensi yang ada pada diri mereka sendiri yang apabila tidak melakukan tes ini maka tidak akan optimal. Yang kedua, mampu melihat dinamika kepribadian atau kegemaran atau hal-hal yang menarik lainnya, di mana dengan tes talenta bakat atau bawaan ini maka siswa akan memahami diri mereka lebih dalam dan dapat meningkatkan potensi yang dimiliki dengan optimal tanpa rasa terbebani. Apabila
mahasiswa baru dalam seleksi penerimaannya hanya berdasarkan nilai dan tes akademik, maka mereka akan menimbulkan sebuah stigma atau pemikiran mindset bahwasanya nilai adalah yang paling utama, padahal belum tentu siswa atau mahasiswa tersebut memiliki potensi di bidang tersebut. Alasan yang ketiga, kita dapat mencontoh negara maju seperti Singapura yang telah berhasil beralih dari sistem pendidikan berbasis akademik ke sistem pendidikan yang mengutamakan bakat dan minat. Dewan juri, apabila kita ingin memajukan sistem pendidikan kita, maka kita harus mencontoh negara maju seperti Singapura yang telah berhasil untuk mengutamakan bakat dan minat dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru tersebut. Dewan juri, sehingga dapat saya simpulkan bahwasanya saya sangat setuju terhadap mosi pada kesempatan kali ini, melihat yang pertama status quo mahasiswa yang di Indonesia yang sebanyak 87% itu salah jurusan. Yang kedua, pentingnya bakat seseorang terhadap keberlangsungan karir atau kesuksesannya. Yang ketiga, manfaat atau alasan mengapa tes talenta bawaan efektif untuk diterapkan, yaitu melihat membantu siswa dapat menentukan potensi dan minatnya, mampu melihat dinamika kepribadian, kegemaran atau hal-hal yang menarik lainnya, serta kita dapat mencontoh negara maju seperti Singapura yang sudah beralih dari sistem pendidikan yang berbasis akademik ke sistem pendidikan yang mengutamakan bakat dan minat setiap siswanya. Oleh karena itu dapat saya simpulkan bahwasanya saya sangat setuju terhadap mosi pada kesempatan kali ini. Sekian, terima kasih.